lambat sekali. Apa yang kau lakukan? Ayo pergi. Ajukan permohonan ke penjaga, pindah ke sel lain. Aku tidak suka tidur sekamar dengan orang lain. Kau bicara padaku. Apa ada orang lain di sini? Belajar sedikit. Kau tahu siapa gue sebenarnya? Tak peduli siapa kau tak bisa menampar wajahku. Ayo pukul kalau berani. Di sini, kekuatan tinju adalah segalanya. Tinju MU cukup kuat, tapi sayang, untuk menguasai sel ini, kau belum cukup memenuhi syarat. Berani? Aku beritahu kau, aku pernah mengalahkan 21 tentara bayaran dengan tangan kosong di Gasya. Disebut Raja Serigala, serigala atau anjing, kita lihat setelah bertarung. Baiklah, kalau kau ingin mati, aku akan penuhi. Setelah ini jangan bilang kau serigala, paling-paling kau hanya anjing liar. Dan jangan ganggu aku saat membaca buku. Gimana, keren gak? Keren. Bos sangat keren. Bos Li Jun, waktunya sudah tiba. Anda harus keluar dari penjara. Bos, masa tahanan telah selesai, kami sambut kepulangan Anda. Bos, masa tahanan telah selesai, kami sambut kepulangan Anda. Bos, masa tahanan telah selesai, kami sambut kepulangan Anda. Setelah aku keluar, kalian harus patuhi perintah penjaga, jangan bikin masalah, dengarkan. Mengerti, mengerti, mengerti. Tiga tahun berlalu, akhirnya aku keluar. Kau Li Jun, Hangju, teman lama, sudah bertahun-tahun aku tak dengar kabar tentangmu. sebaliknya, aku mendengar banyak orang membicarakan masalahku. Jangan-jangan semua orang sudah tahu, ya? Masalahmu masuk penjara bukan salahmu, hanya saja tak menyangka kau ditahan di sini. Penjara keempat ini menahan orang-orang paling berbahaya dari berbagai tempat. Kau pasti sudah banyak menderita selama ini, kan? Lumayan, jangan keras kepala, setelah keluar jadilah orang baik. Kalau butuh bantuan, hubungi aku. Baik, ayo pergi. Siswi. Ya, saat Sekolah nilainya sangat baik, karena pacarnya dilecehkan oleh anak orang kaya. Dia melukai seseorang dan dijatuhi hukuman penjara. Tapi aku dengar pacarnya akhirnya menikah dengan anak orang kaya itu. Di tempat seperti ini selama 3 tahun, orang sebaik apapun akan rusak, ayo pergi. Tokik Teholin, Kes Nyelove, why let's bring that shit itty. Tuan Muda.
Tuan Muda, keluarga saya 8 generasi adalah petani miskin. Mana ada Tuan Muda, kalian salah orang. Tuan Muda, saya bernama Liang Yong. Atas perintah Bos Nalan, saya datang menjemput Tuan Muda. Guru saya yang menyuruh kalian datang. Tuan Muda, bos besar ada urusan penting, sementara waktu tidak bisa kembali. Namun, setelah mendengar bahwa Anda akan kembali ke Chuzhou, dia telah mengatur segalanya, sehingga memerintahkan kami untuk menunggu Anda. Kami akan mengikuti pengaturan Anda. Kamu siapa? Saya Guyan, untuk sementara menjabat sebagai Presiden Junlin Group. Setelah Tuan Muda secara resmi mengambil alih grup, saya akan sepenuhnya mendukung Tuan Muda. Baiklah, naik mobil. Hari ini, siapa lagi orang penting yang keluar dari penjara, sampai membuat pemandangan sebesar ini? Tuan Muda. Lucky, Tuan Muda, bos besar tahu Anda di penjara 3 tahun karena wanita ini. Jadi ia menyuruh kami untuk memberitahu Anda bahwa jika Anda ingin membalas dendam kepada mereka berdua, cukup beritahu kami. Kami dapat membuat mereka menghilang tanpa jejak di Chuzhou. Saya, Li Jun, dalam membalas dendam tidak pernah mengandalkan orang lain. Lagi pula, 3 tahun lalu saya hanya seorang pedagang. Bisa dipenjara selama 3 tahun bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh anak kaya biasa. Jadi, Tuan Muda, maksud Anda adalah 3 tahun lalu, ada seseorang yang ingin saya mati. ini adalah Shenxi Group. Bos besar baru saja membelinya seharga 200 juta, khusus sebagai hadiah untuk Tuan Muda. Sekarang, di bawah nama Tuan Muda. Orang tua itu cukup kaya. Tuan Muda, silakan. Kenapa punggung orang itu mirip sekali dengan Li Jun? Tidak mungkin seorang mantan narapidana seperti dia bagaimana bisa ada di tempat seperti ini. Tidak tahu seberapa kemampuan ketua baru yang datang itu. Anak muda yang baru 20-an tahun bisa mengerti apa? Kita bisa mengelabui dia begitu saja. Suchawore. Ijus Pukiron Hesidians Hebek for Mekyon Lina for Pushiwol di Eferi Sichon de Ferry Hor. Halo, Manager Gu. Halo, Supervisor Liang. Ini siapa? Langsung ke pokok pembicaraan saja. Ini adalah laporan keuangan bulan lalu, Ketua. Silakan Anda periksa. Anda yakin ini dari bulan lalu? Ya, benar. Ini dari bulan lalu. Dia tidak akan tahu bahwa saya menggunakan laporan tahun lalu untuk mengelabui dia, kan? Baik. Baiklah. Bawa pergi. Tidak. Manajer Gu, saya salah, saya. Semua, inilah akibatnya jika menipu saya. Selain itu, jika ada lain kali, Junlin Group akan menggunakan segala cara untuk memboikot kalian. Kalian lebih baik berpikir matang-matang sebelum berani berurusan dengan Junlin Group. Baiklah, bubar. Tuan Muda, Anda sangat hebat. Dengan sekali lihat bisa menemukan masalahnya, Anda belajar dari mana? Belajar di penjara. Tian Yu. Barang yang perlu saya persiapkan.
Tuan muda, ini teh PUR yang saya beli sesuai permintaan Anda, benar-benar kualitas paling atas. Terima kasih atas kerja kerasnya. Seharusnya memang begitu. Tuan muda, Anda yakin tidak perlu kami antar? Tidak perlu dengan iring-iringan besar seperti ini. Bagaimana saya bisa pergi? Li Huan. Kenapa kamu ada di sini? Kamu datang untuk wawancara. Meskipun Junlin Group baru saja didirikan, kekuatannya di belakang sangat kuat, layak untuk bergabung. Apakah kamu puas dengan hasil wawancara? Lumayan. Tidak lulus. Saya cukup akrab dengan bos di balik layar mereka. Mau saya bantu bicara? Terima kasih atas niat baikmu. Tapi tidak perlu. Selamat tinggal, teman lama. Li Kun ini sudah sulit menemukan pekerjaan setelah keluar penjara. Masih juga keras kepala soal harga diri. Ketua, jangan naik ke atas. Ketemu teman lama. Ngobrol sebentar. Mana bos besar perusahaan kalian? Bos kami baru saja pergi, lain kali kita cari kesempatan untuk mengenalkan kalian. Saya benar-benar penasaran, pria yang bisa membuat Miss Wu terus memujinya di telepon. Siapa sebenarnya dia? Tang Ju, ayo pergi. Akhirnya kembali, kenapa tidak memberitahu Bibi? Bibi bisa menjemputmu. Bibi. Ini teh yang saya bawakan khusus untukmu. Cobalah. Setelah keluar penjara, apa rencanamu? Saya dengar baru-baru ini, ojek online cukup menghasilkan, syaratnya rendah, sangat cocok untuk orang yang baru keluar penjara seperti ini. Kenapa tidak mencobanya? Tidak perlu. Sebenarnya saya sudah pernah di penjara, masih tidak mau merendah untuk bekerja, masih merasa seperti lulusan universitas terkenal. Kenapa berbicara seperti itu? Saya sudah memberitahu adikmu. Dia pasti sangat senang kamu kembali. Adikmu sekarang bekerja di Junlin Group. Nanti biar dia bantu carikan pekerjaan untukmu. Oh, Kak, sebenarnya tidak perlu aku. Hari ini ada orang penting dari Kuan Lian Group datang. Aku hampir saja celaka. Bagaimana bisa dia datang? Kamu juga tahu kakakmu baru kembali? Identitasnya khusus sulit cari kerja. Kamu lihat bisa tidak? Ibumu. JNLN Group ini bukan tempat yang bisa dimasuki sembarangan. Aduh, baiklah. Aku akan cari cara. Halo Kak Chao, bisa bantu carikan pekerjaan untuk sepupuku nggak? Coge, carikan saja pekerjaan asal untuk mengusirnya daripada dia jadi gangguan di sini. Satpam, orang sepertimu bisa jadi satpam sudah bagus, itu juga karena mempertimbangkan Wiwi. Wei, sepupumu baru keluar dari penjara, kok emosinya besar banget sih? Apa kamu tahu JNLN Group adalah salah satu perusahaan besar teratas di Chuzhou? Berapa banyak usaha yang dikeluarkan untuk memasukkanmu? Li Jun, kamu malah rewel sekarang. Kalau bukan karena ibuku memaksa, aku tidak akan membantumu. Aku ingin memakai pakaian ini, tapi aku takut orang-orang di gedung ini tidak setuju. Mau makan apa lagi? Aku adalah Yang Shi. Melihat dari atas, berdiri di puncak JNLN Group ini. Gila. Coge, bantuan besar seperti ini kamu bilang bantu Bai Rui langsung bantu. Satpam di JNLN Group ini, meskipun hanya sementara banyak orang berebut untuk datang. Kamu tahu apa? Bai Rui ini benar-benar tidak tahu diri. Kalau aku akan muncul.
aku bantu Bai Wei kali ini. Bahkan kalau dia tahu pertama kalinya dihabiskan sama aku, dia tetap nggak bisa berkata apa-apa. Di mana akhirnya? Baiklah. Wiwi, kamu datang. Hari ini perutmu tidak enak ya? Aku khusus menyiapkan teh jahe untukmu. Choge, kamu baik sekali. Tidak hanya carikan kerja untuk kakakku, tapi juga buatkan teh jahe untukku. Li JN, kamu sedang apa? Kamu gila. Li Jun, aku dengan susah payah meminta saudara Chow mencarikanmu pekerjaan di Junlin Group. Kenapa kamu memperlakukannya seperti ini? Dia menaruh obat di airmu. Kamu bilang apa? Aku bilang apa? Kamu omong kosong. Mana mungkin aku orang seperti itu? Kamu memang tidak bisa berubah, pantas saja masuk penjara. Padahal aku baru saja membantumu. Kenapa kamu membalas budi dengan permusuhan? Hei, saudara Chow. Aku memperingatkan, jika lain kali kamu berani mendekat lagi, yang lumpuh bukan hanya tanganmu, tapi... Fei Fei, sepupu kamu gila kan? Li Jun, kamu benar-benar tidak bisa diobati. Saudara Chow, dengarkan aku menjelaskan. Cepat pergi, Kak Chow. Jangan dengarkan penjelasannya, dia memang sakit. Sebentar lagi obatnya kambuh lagi. Kamu... Hei, saudara Jun, dengar-dengar kamu sudah keluar penjara. Chen Quan, ini aku, saudara Jun. Sekarang aku menjaga tempat Yunteng Club. Dengar-dengar kamu keluar penjara, datanglah ke tempatku. Adik kecil ini akan menyambutmu. Nanti saja, kalau ada waktu. Saudara Chow, kamu baik-baik saja. Saudara dari Bai Wei ini sedikit sulit, aku harus cepat. Saudara tahu. Tentu aku tidak apa-apa, tapi kakakmu itu benar-benar tidak tahu aturan, bahkan berani menyerangku diam-diam. Aku melihatnya sebagai orang biasa, jadi sengaja bersikap lembut. Saudara Chow, Wei Wei ini terlalu baik. Semua kesalahan adalah milik Li Jun. Iya, semuanya salah dia. Iya, dia baru keluar penjara. Dia tidak mengerti apa-apa. Saudaramu menyinggungku, sekarang aku sangat marah. Kamu sebagai adiknya. Bagaimana akan menyatakannya? Bagaimana akan menyatakannya? Negace calaga. 35 tambah 1 tambah 2. Negace calaga. Negaca calagalaha. Aku masih agak takut. Aku pergi dulu. Bukankah kamu bilang akan menggantikan saudaramu untuk mengganti kerugian padaku? Kenapa bayangan orang itu mirip Li Jun? Tidak mungkin seorang narapidana bisa datang ke tempat seperti ini. Baiklah. Wah, bukankah ini Tuan Muda Zhang? Dengar-dengar Tuan Muda Zhang berkunjung ke Yunteng Club kita.
Saudara Kuan sengaja meminta aku untuk memberimu sebotol anggur bagus. Kalau begitu, terima kasih banyak, Saudara Kiang. Hei, di mana Saudara Kiang? Saudara Kuan sedang menemani tamu di lantai atas, untuk sementara tidak bisa melayani. Hei, iya, Saudara Kuan memang orang yang sangat sibuk. Kalau begitu, Saudara Huto, kamu juga lanjutkan kesibukanmu dulu. Siapa itu Kak Kiang? Saudara Kuan ini adalah orang nomor 1 di Yunteng Club. Kudengar tahun lalu dia baru keluar dari penjara. Siapa sangka hanya dalam beberapa tahun sudah bisa berkuasa di Chuzhou. Orang yang ditakuti, bahkan ayahku harus memberinya sedikit rasa hormat. Juga keluar dari penjara. Pengaruh Tuan Muda Zhang memang besar. Bahkan Huto di bawah Saudara Kuan datang sendiri untuk menyapa. Kalian ini nggak tahu siapa sebenarnya Kak Zhang ya? Dia itu putra sulung dari perusahaan terkenal di Chuzhou. Mereka tentu saja harus menjilatnya. Tentu saja, setiap kali Tuan Muda Zhang datang pasti menghabiskan puluhan ribu yuan. Dia adalah dewa kekayaan klub Tuyu ini. Hahaha, begitu saja. Aku tidak tahu orang yang bisa membuat Kak Kuan melayani secara pribadi itu siapa sebenarnya. Kak Siong, beberapa hari yang lalu di penjara. Anda yang melindungi saya. Kalau tidak, nyawa saya sudah tidak ada. Kuhormati Anda dengan segelas anggur ini. Kakak sepupu. Sudah, jangan minum lagi. Karena sudah keluar, maka bertobatlah. Tinggalkan kejahatan dan berbuat baik, mengerti? Kak Jun, seumur hidup saya, hanya bisa berpura-pura kuat, membantu orang bertengkar, mengawasi tempat, selain itu, tidak bisa apa-apa. Dan bahkan tersesat ketika menuju ke tempatmu. Kalau begitu, bekerjalah di perusahaanku. Kak Jun, saya benar-benar mengagumi kepribadian dan kemampuan Anda. Tapi soal pekerjaan, tolong jangan bercanda. Ketua Junlin Group, Kak Jun, setelah saya menyelesaikan urusan di pabrik ini, saya akan datang mencarimu. By way, ayo kita minum bersama. Tidak masalah kalau tidak minum dengan kita, minumlah dengan Tuan Muda Zhang. Ya, minum anggur pernikahan. Minum satu, minum satu, minum satu, minum satu, minum satu. Ah. Apa kamu buta, sialan? Berani kau memukulku? Sudah memukul, kamu berani apa padaku? Oke, Kak, aku dipukul orang. Siapa? Lo, anjing? Mau apa? Aku kasih tahu kamu, aku ini juara sanda. Juara sanda? Kenapa? Takut? Kalau takut, minggat saja. Aku tidak peduli apa yang kamu pelajari. Berani memukul adikku, sepertinya kamu bosan hidup. Lo, sebenarnya siapa sih? Jalan Ansi, Huodong. Saya setuju. Kak Dong, hahaha, Kak Dong, ayahku adalah Zhang Yongde. Apakah ada kesalahpahaman di antara kita? Aku tidak peduli siapa kamu, memukul adikku harus bayar harganya. Kalau ayahmu datang, ayahmu juga akan dipukul. Semua sujud sama gue. Kak Dong, memang ada kesalahpahaman di antara kita. Bagaimana kalau?
Apakah aku menyuruhmu bicara? Berdarah, aku berdarah. Berlutut. Bagaimana ini? Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Kamu adalah wanita Jiang Chao. Ini Kiao Shuntai. Jiang Chao, kamu beruntung sekali. Pergilah. Berani kau memukulku. Anak nakal, berani coba dengan aku. Sepertinya kamu ingin mati. Kak Chao, selamatkan aku. Hei, Jangan berisik. Ada gadis kecil di sini. Dong 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 ge, saya. Apa mungkin? Apa semua yang kamu katakan itu selalu benar? Baiklah, gadis secantik ini. Kalau dipukul rusak, sayang sekali. Saya, Huodong, adalah orang yang masuk akal. Kalian memukul adik saya, tentu harus membayar harganya. Untuk pria, masing-masing ambil hadiah 1 juta. Untuk wanita, tinggal di sini melayani saya semalam. Semalam 1 juta, kalian bisa dapat banyak. Kak Chao, kamu tidak akan setuju kan? Hei, cepat selamatkan saya. Saya dipukul. Kalau kamu nggak mau nurut, saatnya diajarin aturan dunia jalanan. Berani-beraninya kamu memukulku, kamu tamat. Ayahku tidak akan melepaskanmu. Aduh, masih tidak patuh. Lanjutkan pukulannya. Xiao Chao. Ayahku datang, kamu tamat sudah. Xiao Chao. Oh. Dongge, adik kecil ini tidak mengerti, telah menyinggungmu. Saya dengar tentang hal ini, jadi saya segera datang untuk meminta maaf. Kalau Xiao Chao ada salah, kita bisa membicarakannya lagi. Bukankah ini Tuan Zhang dari perusahaan swasta? Orangnya sudah datang, mana uangnya? Dongge, anak-anak tidak mengerti, saya mewakili mereka meminta maaf padamu. 1 juta, biar selesai saja, ya. Selesai? Hahaha, bilang cukup. Cukup kepala ibumu. Kalau saya bilang 1 juta, ya 1 juta. Kamu kira dirimu siapa? Kurang 1 sen saja, gue akan ambil 1 bagian tubuh anak lo. 1 juta terlalu banyak, bisa kurang sedikit lagi? Bisa, kamu bilang kurang berapa? Kalau begitu, 200.000, gimana? Bisa. Kamu jangan mendekat, ayah tolong aku, ayah jangan, kita sudah sepakat. Kita sudah sepakat, kurang 200.000, kamu mau anakmu kehilangan lengan ini? Atau kaki ini? Atau biar anakku memberikan kaki ketiganya padamu? Tolong Dongge, jangan Dongge, keluarga kami cuma punya 1 keturunan dari 3 generasi, mohon belas kasihanmu, lepaskan kami. Uang ini akan saya bayar penuh, tidak kurang 1 sen pun. Nah, itu baru namanya minta tolong. Sekarang giliran si cantik ini. Gui Jun, kenapa dia ada di sini? Pilih. Ayo. Apa? Kok kamu bisa datang ke sini? Ada teman yang mengundang. Teman, iya, harga di sini mahal sekali. Kamu baru keluar, teman mana yang berani mengundangmu? Yo. Dongge, bukan saya yang ingin melakukannya, dia yang memaksa.
Jadi ini kamu. Ini tidak ada hubungannya dengannya. Cepat pergi. Kamu cepat pergi. Pergi. Kamu pikir bisa datang dan pergi sesukamu? Dia dipanggil Lee Jun, seorang pembunuh baru keluar dari penjara. Pernah di penjara. Ya, Dongge, dia berani menghalangi Anda membawa wanita ini. Cepat bunuh dia. Lin Jun, sepertinya kamu sudah bosan hidup. Pergi dari sini. Anak muda, kamu baru keluar ingin cari perhatian. Saya bisa mengerti. Begini, kamu hukum diri sendiri dengan minum 1 gelas, lalu merangkak dari sini, saya anggap selesai. Kemampuan minummu lumayan. Ya. Sayang sekali, minuman ini jelek banget. Air di penjara saja lebih mahal daripada ini. Lusok apa sih? Kamu seorang narapidana pernah lihat dunia seperti apa? Kalau disuruh minum, dia harus minum. Minuman bisa saya minum. Tapi adikku, tak ada yang bisa menggertakmu. Hahaha, jangan bertindak gegabah. Kita tidak bisa menghadapi mereka. Gertak, lalu kenapa? Dasar lelaki tua. Kamu cari mati. Cepat. Baik, serang. Serang, serang. Jangan mendekat, semuanya jangan mendekat. Berhenti. Kamu bisa apa padaku? Kamu tahu siapa yang ada di belakangku. Aku tidak peduli siapa di belakangmu. Di mataku hanya ada yang mati dan yang hidup. Berani bicara seperti itu padaku, kamu yang pertama. Maaf, sebentar lagi kamu akan jadi yang terakhir. Apa maksudmu? Aku kasih tahu bos besar di tempat ini, Bro Kuan adalah saudara baikku. Kalau berani sentuh aku, dia tidak akan memaafkanmu. Bro Kuan, Sheng Kuan, datanglah. Sekarang tahu takut kan? Kalau takut, turunkan senjatamu. Bro Kuan keluar dari penjara nomor 4 yang terkenal kejam setahun lalu, dan dalam setahun sudah menjadi tokoh terkenal di Chuyo. Orang rendahan sepertimu tak akan sanggup cari gara-gara dengan dia. Baik, kalau begitu panggil dia ke sini. Keributan di sini besar, Bro Kuan akan segera datang, dan ketika dia datang, kamu tamat. Bising banget sialan, kamu masih berani mukul aku. Aduh sakit, pelan-pelan, lebih pelan, mengerti? Ya, mengerti. By the way, bawa temanmu pergi dari sini, biarkan ini padaku. Terima kasih. Itu adalah Chen Kuan. Ya, aku dengar dia menguasai dunia hitam dan putih dan punya hubungan dengan Junlin Group. Apa? Kalau Li Sun memukul saudara Chen Kuan, bagaimana aku bisa bertahan di Junlin Group? Tapi aku pikir kakakmu cukup tampan. Kalau menyinggung Junlin Group, bagaimana aku bisa naik pangkat? Li Jun ini memang tak berguna.
Jangan dipikirkan lagi. Ayo pergi. Siapa yang membuat keributan di tempatku? Bro Kiang. Oh, Bro Kiang, selamatkan aku. Setelah bertemu Bro Kiang, kamu akan tahu kekuatan kami. Kita selalu, hei, kenapa kamu memukulku lagi? Bro Kiang, ini anaknya cepat. Cepat cincang dia untukku. Tanyakan padanya, apakah dia berani? Mata anjingmu buta. Ini adalah bosku. Bos besar. Orang desa ini, siapa yang kamu panggil orang desa? Kalau bicara, bicara saja. Kenapa memukulku? Chen Sui, orang seperti ini juga saudaramu. Bro Siong, aku sama sekali tidak kenal baik dengan anak ini. Dia yang memaksa mengakuiku sebagai kakak. Tampaknya anak-anak ini mengganggu adik kita. Sial, Hei Chen, kamu tidak ada habisnya ya. Berani-beraninya kamu menggertak adikku. Aku akan memukulmu. Sial. Chen sudah keterlaluan. Padahal sebelumnya aku pikir kamu seorang bos besar. Hari ini aku lihat kamu tidak lebih dari itu. Pergi. Baik, kalian tunggu saja. Tunggu saja. Panggil si botak kemari. Botak. Hei Chen Kuan, kamu juga pernah di penjara nomor 4. Masa kamu tidak tahu tentang Raja Serigala yang membunuh 21 tentara bayaran dengan tangan kosong? Raja Serigala, dia bukan. Siapa berani menggertak orang-orangku? Adik, akhirnya kamu datang. Mereka inilah yang menggertakku. Orang yang menggertakku, tidak akan ada yang bisa keluar hidup-hidup dari Yunteng Club hari ini. Siapa yang berani-beraninya menyentuh anak buahku? Hari ini, aku akan membuatnya berlutut dan memanggilmu leluhur. Bro Botak, itu mereka. Wah, cepat sekali kalian keluar. Kamu, Bro Botak, kenapa kamu tidak bertindak? Aku urus nenekmu. Bos, saya benar-benar tidak tahu Anda ada di sini. Kalau tahu saya tidak akan datang. Apa yang sudah kukatakan sebelumnya? Jangan sebut dirimu serigala di luar sana. Paling-paling kamu cuma anjing liar. Dasar kurang ajar, berani-beraninya bicara begitu pada Bro Botak. Bro Botak, ini sudah keterlaluan. Hari ini bajingan ini pasti mati. Iya. Dengar itu. Bro Botak sudah bilang iya, bocah, kamu habis hari ini. Hehe, iya, aku memang anjing liar. Hehe, anjing liar. Guk, guk, guk. Hehe. Apa? Brodong, ini ada apa? Botak, dengar-dengar kamu yang mau urus-urusan ini. Bro Botak, kamu tidak bisa lepas tangan soal ini. Urus? Tentu saja aku harus urus. Ini caraku mengurusnya. Suka mengurus urusan, siapa sangka setelah keluar malah jadi lebih bersemangat. Tidak urus lagi. Aku tidak akan peduli lagi. Aku pergi sekarang. Jangan pergi. Bosku mengeluarkan banyak uang untuk membebaskanmu supaya kamu bisa menjaga kami. Wodong, anjing, kau benar-benar buta. Li Jun, Bro Junku. Semua napi di blok 4 harus taat pada perintah Bro Jun. Kamu sudah memprovokasinya. Tunggu saja kematianmu. Bro Jun, kalau begitu aku pergi dulu. Kuodong, siapapun yang kamu kenal panggil saja. Kamu mau apa? Setelah mengganggu adikku, kamu masih berharap keluar dari sini dengan utuh. Jangan pikir aku takut padamu. Biar ku beritahu, di belakangku ada bos kasino bawah tanah Cujung, Huang Xiue, Tuan 4. Wang Xiue. Kalau sudah tahu siapa di belakang kami, maka tahu juga kekuatan di belakang kami. Biasanya, aku izinkan kamu bicara. Sejak kapan aku izinkan kau bicara? Sial, masih berani memukul Bro Feng. Aduh, lama tidak digunakan, jadi kaku. Sekarang bisa bicara baik-baik kan?
Bisa-bisa itu, ayo bicara baik-baik, bicara baik-baik. Tadi kamu tidak bicara begitu. Tadi aku tidak mengenali orang penting. Oh, haha, sekarang. Hah? Oh, Zhao-Han. Oh, tidak, bos, aku tahu salahku. Aku benar-benar tahu salahku. Baiklah. Patahkan satu kakinya, biar dia ingat. Dor? Apa? Kamu berani patahkan kakiku? Aku akan membunuhmu. Diam. Hei, beritahu anakmu kalau dia ganggu adikku lagi, aku akan patahkan kaki ketiganya, mengerti? Iya, Xiao Tao cepat pergi. Iya, sudah tahu. Bro Jun, yang lain harus diapakan? Patahkan satu kaki mereka semua sebagai peringatan, itu hukumannya. Ya. Keluar, tunggu saja. Kalau begitu, kami bisa pergi? Pergi. Dou Bao. Kamu. Bro Xiong, yang tadi Huodong bilang soal Huang Xiwei, aku juga pernah dengar. Hari ini kita sudah memukul anak buahnya. Kalau dia tahu, mungkin tidak akan dibiarkan begitu saja. Aku tidak takut kalau dia datang, malah takut kalau dia tidak datang. Hanya membuat masalah, cepat pergi. Ayah, soal yang tadi. Diam. Lihat dirimu sekarang. Masih pantaskah disebut anak keluarga Zhang? Ayah, kenapa Anda begitu marah? Kamu ini sampah. Keluarga Zhang kita sekarang tidak seperti dulu. Junlin Group tiba-tiba muncul. Status kita di Chuzhou menurun drastis. Kamu harus bersikap baik-baik atau keluar dari rumah ini. Lalu kita harus bagaimana selanjutnya? Pamanmu baru-baru ini pergi ke ibu kota, bergabung dengan keluargaan di sana, dan mereka akan datang ke Chuzhou. Ayah, maksud Anda? Seberapa hebat pun Junlin Group, bisakah mereka lebih hebat dari keluargaan di ibu kota? Li Huan, kamu membuatku sangat malu. Kamu benar-benar mati kali ini. Kenapa Zhang Chao sudah keluar, tapi kakakmu belum keluar? Tidak tahu. Jangan-jangan Zhang Chao hanya merencanakan agar dirinya sendiri yang keluar. Barusan kakakmu membuat masalah. Sekarang mungkin kakakmu sudah dipotong-potong. Jangan ngomong sembarangan. Wei, dengar ya. Aku kenal seorang dukun hebat banget. Kalau dia sudah melakukan ritual buat kamu, aku jamin dia nggak akan berani ganggu kamu lagi. Cih, kalau kamu terus ngomong sembarangan, aku tidak akan main sama kamu lagi. Lebih baik aku lapor polisi saja. Kamu pikir laporan polisi bisa mengurus Dongge? Lagi pula, sekarang kamu tahu dia kakakmu. Barusan kakakmu membuat masalah dengan Huodong. Aku kira nanti kamu juga susah bertahan di Junlin Group. Sampai sekarang masih berpura-pura. Tapi kalau tidak apa-apa juga bagus, setidaknya masih hidup. Maaf, bro. Kami membuat tempatmu kotor. Tidak masalah. Bagaimanapun juga, aku sudah lama tidak suka dengan anak-anak itu. Huodong mendapat balasan dari perbuatannya hari ini. Jumlah, kata-kata Anda tadi masih berlaku, kan? Tentu saja masih berlaku. Kita kan saudara. Nanti kalau ada apa-apa, langsung cari aku saja. Kalau begitu, aku pergi dulu. Baik, Junge, aku antar kamu. Tidak perlu. Minuman di sini benar-benar tidak enak. Xuange, kamu benar-benar mau pergi. Aku sudah muak hidup di ujung tanduk, bertaruh nyawa tiap hari. Apalagi kalau mengikuti Junge, masa depan pasti ada. Sakit kepala. Bos. Kamu tahu aku. Bos, kemampuanmu masih sangat bagus. Kamu juga tidak berubah, masih suka menyerang tiba-tiba. Tidak, aku hanya ingin mencoba seberapa hebat kemampuanku.
Lihat dirimu dari kepala sampai kaki, mana yang milik Raja Benaran. Katakan, malam-malam begini mencari aku untuk apa? Bos dengar dari Chen Kuan bahwa kamu sudah keluar dari penjara, jadi aku buru-buru datang untuk memberi salam. Bicara yang jujur. Baiklah, sebenarnya aku merekomendasikanmu kepada militer, meminta kamu menjadi kepala instruktur Yin Yang Wei. Selama kamu mau bergabung, aku yakin Yin Yang Wei akan mengalami peningkatan kualitas yang besar. Tidak tertarik? Bos, kalau tidak ada apa-apa, pergilah. Aku simpan dulu surat tawaran kerja ini. Kalau kamu berubah pikiran, kamu bisa bergabung kapan saja. Itu Raja Tentara Super Elang. Aku tidak salah lihat, kan? Elang adalah legenda di militer, dijuluki sebagai Raja Pasukan Khusus. Tidak menyangka dia tinggal di sini, Elang selalu misterius. Tidak menyangka dia adalah tetanggaku. Kalau bisa mendapat petunjuk dari Elang, bukankah kemampuanku akan meningkat pesat? Putri Li Jun, Bagaimana kamu bisa? bisa ada di sini? Aku harusnya yang bertanya padamu. Pagi-pagi sekali kamu ngapain di depan rumahku? Rumahmu? Tidak mungkin. Aku jelas melihat Bing tadi malam. Li Jun baru keluar dari penjara, tidak mungkin tinggal di rumah sebagus ini. Mungkin dia ada hubungan dengan Bing Wang, jadi Bing Wang meminjamkan villa itu padaku. Tidak apa-apa. Kamu mau kemana? Biar aku antar. Kamu mengantarku? Kenapa? Aku kan gadis cantik besar begini yang mengantarmu. Kamu tidak senang? Naiklah ke mobil. Kenapa kamu agak aneh hari ini? Mana ada? Bukankah kita teman lama? Kenapa kalau aku mengantarmu? Kamu kerja di mana sekarang? Perlu aku carikan pekerjaan untukmu? Tidak perlu. Tadi malam aku melihat seorang pria di depan rumahmu. Siapa orang itu? Kenapa kamu menanyakan ini? Cuma nanya santai saja. Kenapa nggak boleh bilang? Dia adik kecilku. Adik? Mungkin Jun Wang jadi adiknya Li Jun. Li Jun ini pasti sudah terbiasa membual. Li Jun, berbohong itu tidak baik. Aku tidak berbohong. Baiklah, kamu mau kemana? Ke toko barang antik. Kamu ke sana mau ngapain? Jalan-jalan saja. Mengerti? Duduk yang tenang. Fafar, kenapa kamu membawaku ke sini? Karena Zhang Xiao tidak mengangkat teleponmu. Aku sudah mencari tahu. Katanya Zhang Xiao akan membeli barang antik di sekitar sini hari ini. Menantu kaya yang baik, kamu harus memanfaatkannya. Ayah, Paman, sebenarnya Zhang Xiao akhir-akhir ini juga tidak mengangkat teleponku, seperti hilang di telan bumi. Pasti anak itu, Li Jun, yang membuat Zhang Xiao marah. Makanya dia nggak angkat teleponmu. Nanti aku akan memaksanya untuk meminta maaf kepada Zhang Xiao. Li Huan. Ngapain kamu turun? Kenapa? Kamu bisa datang. Kenapa aku tidak bisa? Terserah. Dia punya rahasia Bing Wang, aku harus mengikutinya dengan baik. Berani-beraninya kamu muncul di sini. Kamu belum cepat-cepat meminta maaf kepada Zhang Xiao. Apa yang kamu bilang? Kamu masih berpura-pura bodoh? Kemarin Wei Wei diganggu orang, kalau bukan karena ayah Zhang Xiao datang tepat waktu. Akibatnya tak terbayangkan. Ini semua karena kamu. Kamu telah menyinggung Zhang Xiao, dan sekarang Zhang Xiao bahkan tidak mengangkat telepon Wei Wei. Kamu belum segera meminta maaf kepada Zhang Xiao. Aku sendiri yang memaksa pergi ke bar. Tidak ada hubungannya dengan Junge. Kalau bukan karena Junge datang tepat waktu kemarin, aku dan Yuhan sudah tamat. Iya, Paman, memang benar kemarin Junge yang menyelamatkan kami. Junge, kamu baik-baik saja. Wei Wei, kenapa kalian berdua begitu bingung? Kalian berdua baik-baik saja. Kak, kekuatan Huodong sangat besar. Apakah ini menyusahkanmu? Tidak masalah. Huodong. Apakah itu Huodong dari Jalan Ansi? Orangnya ini. Oh,
Aku teman lama Li Jun. Namaku Tang Ju. Oh, jadi kemarin kamu keluar dari bawah Huodong tanpa cedera. Sebenarnya Li Jun itu siapa? Bagaimana bisa keluar tanpa cedera dari tangan Huodong? Wei Wei, kalian benar-benar bodoh. Kemarin kalian bisa keluar tanpa cedera. Pasti karena keluarga Zhang membayar untuk itu. Bagaimana mungkin ada hubungannya dengan orang ini yang tidak berguna? Maksudmu Zhang Chao yang menyelamatkan Bai Wei? Kakak, coba kamu jelaskan. Bukan. Tentu saja bukan. Jika bukan karena keluarga Zhang, masa karena kamu mantan narapidana? Ayah, lebih baik bicara lebih sedikit. Baik, Zhang Chao tidak menghubungimu juga bagus. Dia bukan orang baik. Li Jun, ya, urus dirimu sendiri. Jangan ikut campur urusan adikmu lagi. Apakah adikmu lebih baik darimu membuatmu tidak nyaman? Beber, kamu juga berpikir begitu. Junge, aku sangat berterima kasih kamu datang menyelamatkanku kemarin. Tapi hubungan Huodong sangat rumit, kamu memukulnya. Ini membuatku sulit bertahan di Junlin Group nanti. Lagi pula, dengan kondisi keluarga kita, mencari menantu kaya seperti Zhang Chao sudah sangat sulit. Urusan ke depan tidak usah kamu urus. Dua orang bodoh. Apa yang kamu bilang? Ulangi sekali lagi. Kak, aku berbeda denganmu. Meski hidupku hancur, hidupku baru saja dimulai. Salahkah jika aku ingin menikah dengan orang kaya? Sudah berapa kali aku bilang, Zhang Chao bersamamu hanya main-main, kenapa kamu tidak mengerti? Kamu punya prasangka terhadap Zhang Chao, lihat saja. Kamu jadi bodoh setelah di penjara. Ayah Hem Yuhan, kita pergi. Apakah dia pacarmu? Bukan. Apakah ini berarti aku masih punya kesempatan? Nah, Jungu, aku. Yuhan, cepat ke sini. Nah, Junge, sampai jumpa lain kali. Li Shen, sudah lama tak bertemu, pesonamu tidak berkurang sejak dulu. Kamu dapat kesempatan untuk... Apa sih yang kamu omongin? Bos, ini jelas barang tiruan yang asli ada di museum. Kamu berani meminta 80.000, bukankah itu terlalu mahal? Bahkan jika itu tiruan, itu berasal dari dinasti Ming atau Qing, itu tetap antik. Kenapa? 50.000, mau jual tidak? Bos Yo, tawaranmu terlalu kejam. Kamu juga bos besar, bernilai miliaran. Apa kamu peduli dengan uang ini? Haha. Nilai saya miliaran, bukan datang dengan mudah. Menurut saya barang ini cuma pantas dihargai 50.000. Hei, bos, harga pas 80.000. Ini tidak bisa kurang. Maka lebih baik simpan untuk orang yang tahu nilainya. Bos, 80.000. Saya mau lukisan ini. Bos, 80.000. Saya mau lukisan ini. Wow, anak muda punya mata yang bagus. Kartu atau tunai? Hehe, kartu kredit? Anak muda. Kamu membeli lukisan, seharusnya saya tidak ikut campur. Tapi lukisan ini, saya bilang nilainya 50.000 dan kamu memberikan 80.000, kamu mungkin akan rugi. Saya tidak akan rugi dengan lukisan ini. Saya malah akan untung 80.000. Apa yang kamu katakan? Hahaha, anak muda, kamu terlalu banyak menonton drama dan berharap mendapat untung. Lukisan ini adalah tiruan dari dinasti Ming atau Qing dan dibuat oleh pelukis yang tidak dikenal. Menurut saya 50.000 sudah terlalu tinggi. Anak muda sekarang belum melatih mata mereka sudah keluar mencari barang murah. Li Huan, meski aku tidak tahu tentang lukisan, rasanya yang dia katakan masuk akal. 80.000 bukan uang kecil bagimu. Apakah kamu mau mempertimbangkannya lagi? Tidak perlu dipertimbangkan, bos. Langsung gesek kartu. Oke, baiklah. Li Jun, kukatakan kamu bodoh, dan kamu benar-benar bodoh. Kenapa kalian datang lagi? Kalian bisa datang, kenapa saya tidak bisa? Lukisan ini hanyalah sampah. Karena kita semua keluarga, saya menyarankan kamu untuk tidak membeli. Bos, gesek kartu. Baiklah. Li Jun, kamu benar-benar bodoh. Tahu tidak apa perbedaan terbesarmu dengan orang kaya? Karena kamu miskin, kamu hanya bisa mencari di tumpukan kotoran anjing, masih mau berharap untung. Benarkah kamu pikir ada barang langka di tumpukan kotoran anjing? Kalau hari ini kamu bisa mendapatkan untung, saya akan bersujud padamu di tempat. Ayah, itu yang kamu katakan. Tentu saja. Junge, ayahku bercanda. Aku tidak bercanda, Wei Wei. Kenapa takut?
Keluarga mereka 3 generasi petani miskin. Kapan mereka pernah melihat lukisan terkenal yang asli? Hari ini saya akan mengatakannya. Jika ini ternyata asli, saya akan bersujud padamu di tempat. Tolong orang tua ini jadi wasit. Baiklah. Bos, apakah kamu bisa membingkai? Apa? Lihat, aku memang bekerja di bidang ini, tentu aku bisa. Kamu ingin membingkai lukisan ini, 2.000, aku akan menyelesaikannya segera. Mau membingkai lukisan, tidak berani bertaruh denganku. Siapa bilang aku tidak bertaruh? Bos, 2.000 saja 2.000. Tapi aku tidak perlu membingkai, aku hanya perlu kamu merobek lapisan atas ini. Apa? Aku hanya perlu kamu merobek lapisan atas ini. Apa? Hahaha, anak muda. Jika tadi kamu hanya rugi 30.000, sekarang kamu mau merobek lapisan ini. Lukisan ini akan rusak dan kamu akan rugi 80.000. Apa yang dia tahu? Mungkin dia belajar trik di suatu tempat dan ada lapisan tambahan. Saya belum pernah melihat lukisan yang bisa seperti itu. Bukan. Ada yang bisa menambahkan lapisan ke lukisan. Tapi itu semua adalah karya asli yang sangat langka. Jangan-jangan ini. Pak Tua, kenapa kamu percaya dengan omong kosong anak ini? Apa yang dia katakan tidak mungkin benar. Apakah yang saya katakan benar atau tidak? Kita lihat saja nanti. Hei, anak muda ini masuk akal. Begitu dilanjutkan, semuanya akan terungkap. Seorang kampungan, mana mungkin yang dia katakan benar? Bos, buka saja. Anak muda, jika kamu mau melanjutkannya, kamu tidak bisa menarik kembali. Lanjutkan saja, kamu akan mendapatkan uangmu. Li Jun, sekarang belum terlambat untuk menyerah jika nanti tidak ada apa-apa. Jangan salahkan pamanmu ini yang tidak menunjukkan belas kasihan. Apa aku perlu belas kasihanmu? Apa mungkin aku salah lihat? Rahasia apa sebenarnya yang disembunyikan oleh Li Jun ini? Sampai sekarang masih keras kepala. Aku mau lihat apa sih yang bisa kau hasilkan. Keluar, keluar. Keluar, keluar. Apa? Hahaha, anak muda. Sekarang kau sadarkan kalau dapat untung itu nggak semudah yang kamu kira. Sebaiknya kau pulang dan belajar lagi 2 tahun. Anggap saja 80.000 ini sebagai pelajaran. Aku tadi benar-benar mengira kau bisa membuka sesuatu yang bagus. Haha, sekarang kau tidak keras kepala lagi kan? Apa? Bagaimana rasanya kalah sekarang? Saatnya untuk memenuhi janji, kan? Siapa bilang aku kalah? Junge, jangan keras kepala. Kau juga tidak mengerti. Ini normal. Minta maaf pada ayahku dan kita lupakan saja masalah ini. Anak muda, aku bersaksi kau benar-benar kalah dalam pertandingan ini. Aku tidak kalah. Bos, lanjutkan. Apa? Anak muda, lukisan ini menggunakan kertas syuan yang matang, cukup rapuh, jika diteruskan bisa mudah rusak. Jangan sampai nanti kau membuatku harus menggantinya. Tenang saja, pasti tidak akan membuatmu mengganti. Anak muda, kau benar-benar tidak akan menangis sampai melihat peti mati. Aku ingin lihat sampai kapan kau akan keras kepala. Lukisan bagus ini hancur. Ini 80.000 loh. Apa? Ini? Lambat sekali, apa yang kau lakukan? Ayo pergi. Ajukan permohonan ke penjaga, pindah ke sel lain. Aku tidak suka tidur sekamar dengan orang lain. Kau bicara padaku. Apa ada orang lain di sini? Belajar sedikit.
Kau tahu siapa gue sebenarnya? Tak peduli siapa kau tak bisa menampar wajahku. Ayo pukul kalau berani. Di sini, kekuatan tinju adalah segalanya. Tinju MU cukup kuat, tapi sayang, untuk menguasai sel ini, kau belum cukup memenuhi syarat. Berani? Aku beritahu kau, aku pernah mengalahkan 21 tentara bayaran dengan tangan kosong di Gasya. Disebut Raja Serigala atau anjing, kita lihat setelah bertarung. Baiklah, kalau kau ingin mati, aku akan penuhi. Setelah ini jangan bilang kau serigala, paling-paling kau hanya anjing liar. Dan jangan ganggu aku saat membaca buku. Gimana, keren gak? Keren. Bos sangat keren. Bos Li Jun, waktunya sudah tiba. Anda harus keluar dari penjara. Bos, masa tahanan telah selesai, kami sambut kepulangan Anda. Bos, masa tahanan telah selesai, kami sambut kepulangan Anda. Bos, masa tahanan telah selesai, kami sambut kepulangan Anda. Setelah aku keluar, kalian harus patuhi perintah penjaga, jangan bikin masalah, dengarkan. Mengerti, mengerti, mengerti. Tiga tahun berlalu, akhirnya aku keluar. Kau Li Jun, Hangju teman lama, sudah bertahun-tahun aku tak dengar kabar tentangmu. sebaliknya, aku mendengar banyak orang membicarakan masalahku. Jangan-jangan semua orang sudah tahu, ya? Masalahmu masuk penjara bukan salahmu, hanya saja tak menyangka kau ditahan di sini. Penjara keempat ini menahan orang-orang paling berbahaya dari berbagai tempat. Kau pasti sudah banyak menderita selama ini, kan? Lumayan, jangan keras kepala, setelah keluar jadilah orang baik. Kalau butuh bantuan, hubungi aku. Baik, ayo pergi. Siswi. Ya, saat Sekolah nilainya sangat baik, karena pacarnya dilecehkan oleh anak orang kaya. Dia melukai seseorang dan dijatuhi hukuman penjara. Tapi aku dengar pacarnya akhirnya menikah dengan anak orang kaya itu. Di tempat seperti ini selama 3 tahun, orang sebaik apapun akan rusak, ayo pergi. Tokik teholin, kes nye lope why let's bring that shit iti. Tuan Muda, keluarga saya 8 generasi adalah petani miskin. Mana ada Tuan Muda, kalian salah orang. Tuan Muda, saya bernama Liang Yong. Atas perintah Bos Nalan, saya datang menjemput Tuan Muda. Guru saya yang menyuruh kalian datang. Tuan Muda, bos besar ada urusan penting, sementara waktu tidak bisa kembali. Namun, setelah mendengar bahwa Anda akan kembali ke Chuzhou, dia telah mengatur segalanya, sehingga memerintahkan kami untuk menunggu Anda. Kami akan mengikuti pengaturan Anda. Kamu siapa? Saya Guyan, untuk sementara menjabat sebagai Presiden Junling Group. Setelah Tuan Muda secara resmi mengambil alih grup, saya akan sepenuhnya mendukung Tuan Muda. Baiklah, naik mobil. Hari ini siapa lagi orang penting yang keluar dari penjara, sampai membuat pemandangan sebesar ini? Tuan Muda.
Lucky, Tuan Muda, bos besar tahu Anda dipenjara 3 tahun karena wanita ini. Jadi ia menyuruh kami untuk memberitahu Anda bahwa jika Anda ingin membalas dendam kepada mereka berdua, cukup beritahu kami. Kami dapat membuat mereka menghilang tanpa jejak di Chuzhou. Saya, Li Jun, dalam membalas dendam tidak pernah mengandalkan orang lain. Lagi pula, 3 tahun lalu saya hanya seorang pedagang. Bisa dipenjara selama 3 tahun bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh anak kaya biasa. Jadi, Tuan Muda, maksud Anda adalah 3 tahun lalu, ada seseorang yang ingin saya mati. ini adalah Shenxi Group. Bos besar baru saja membelinya seharga 200 juta, khusus sebagai hadiah untuk Tuan Muda. Sekarang, di bawah nama Tuan Muda. Orang tua itu cukup kaya. Tuan Muda, silakan. Kenapa punggung orang itu mirip sekali dengan Li Jun? Tidak mungkin seorang mantan narapidana seperti dia bagaimana bisa ada di tempat seperti ini. Tidak tahu seberapa kemampuan ketua baru yang datang itu. Anak muda yang baru 20-an tahun bisa mengerti apa? Kita bisa mengelabui dia begitu saja. Suchawore. Ijus Pukiron Hesidians Hebek for Mekyon Lina for Pushiwol di Eferi Sichon de Ferry Hor. Halo, Manager Gu. Halo, Supervisor Liang. Ini siapa? Langsung ke pokok pembicaraan saja. Ini adalah laporan keuangan bulan lalu, Ketua. Silakan Anda periksa. Anda yakin ini dari bulan lalu? Ya, benar. Ini dari bulan lalu. Dia tidak akan tahu bahwa saya menggunakan laporan tahun lalu untuk mengelabui dia, kan? Baik. Baiklah. Bawa pergi. Tidak. Manajer Gu, saya salah, saya. Semua, inilah akibatnya jika menipu saya. Selain itu, jika ada lain kali, Junlin Group akan menggunakan segala cara untuk memboikot kalian. Kalian lebih baik berpikir matang-matang sebelum berani berurusan dengan Junlin Group. Baiklah, bubar. Tuan Muda, Anda sangat hebat. Dengan sekali lihat bisa menemukan masalahnya, Anda belajar dari mana? Belajar di penjara. Tian Yu. Barang yang perlu saya persiapkan. Tuan Muda, ini teh PUR yang saya beli sesuai permintaan Anda, benar-benar kualitas paling atas. Terima kasih atas kerja kerasnya, seharusnya memang begitu. Tuan Muda, Anda yakin tidak perlu kami antar? Tidak perlu dengan iring-iringan besar seperti ini. Bagaimana saya bisa pergi? Li Huan. Kenapa kamu ada di sini? Kamu datang untuk wawancara. Meskipun Junlin Group baru saja didirikan, kekuatannya di belakang sangat kuat, layak untuk bergabung. Apakah kamu puas dengan hasil wawancara? Lumayan. Tidak lulus. Saya cukup akrab dengan bos di balik layar mereka. Mau saya bantu bicara? Terima kasih atas niat baikmu, tapi tidak perlu. Selamat tinggal, teman lama. Li Kun ini sudah sulit menemukan pekerjaan setelah keluar penjara. Masih juga keras kepala soal harga diri. Ketua, jangan naik ke atas. Ketemu teman lama, ngobrol sebentar. Mana bos besar perusahaan kalian?
Bos kami baru saja pergi, lain kali kita cari kesempatan untuk mengenalkan kalian. Saya benar-benar penasaran. Pria yang bisa membuat Miss Blue terus memujinya di telepon. Siapa sebenarnya dia? Tang Ju, ayo pergi. Akhirnya kembali, kenapa tidak memberitahu Bibi? Bibi bisa menjemputmu. Bibi, ini teh yang saya bawakan khusus untukmu, cobalah. Setelah keluar penjara, apa rencanamu? Saya dengar baru-baru ini ojek online cukup menghasilkan, syaratnya rendah, sangat cocok untuk orang yang baru keluar penjara seperti ini. Kenapa tidak mencobanya? Tidak perlu. Sebenarnya saya sudah pernah di penjara, masih tidak mau merendah untuk bekerja, masih merasa seperti lulusan universitas terkenal. Kenapa berbicara seperti itu? Saya sudah memberitahu adikmu. Dia pasti sangat senang kamu kembali. Adikmu sekarang bekerja di Junlin Group. Nanti biar dia bantu carikan pekerjaan untukmu. Oh, Kak, sebenarnya tidak perlu aku. Hari ini ada orang penting dari Kuan Lian Group datang. Aku hampir saja celaka. Bagaimana bisa dia datang? Kamu juga tahu kakakmu baru kembali. Identitasnya khusus sulit cari kerja. Kamu lihat bisa tidak? Ibumu. JNLN Group ini bukan tempat yang bisa dimasuki sembarangan. Aduh, baiklah. Aku akan cari cara. Halo Kak Chao, bisa bantu carikan pekerjaan untuk sepupuku nggak? Coge, carikan saja pekerjaan asal untuk mengusirnya daripada dia jadi gangguan di sini. Satpam, orang sepertimu bisa jadi satpam sudah bagus, itu juga karena mempertimbangkan Wiwi. Wei, sepupumu baru keluar dari penjara, kok emosinya besar banget sih? Apa kamu tahu JNLN Group adalah salah satu perusahaan besar teratas di Cuju? Berapa banyak usaha yang dikeluarkan untuk memasukkanmu? Li Jun, kamu malah rewel sekarang. Kalau bukan karena ibuku memaksa, aku tidak akan membantumu. Aku ingin memakai pakaian ini, tapi aku takut orang-orang di gedung ini tidak setuju. Mau makan apa lagi? Aku adalah Yang Shi. Melihat dari atas, berdiri di puncak JNLN Group ini. Gila. Coge, bantuan besar seperti ini kamu bilang bantu Bai Rui langsung bantu. Satpam di JNLN Group ini, meskipun hanya sementara banyak orang berebut untuk datang. Kamu tahu apa? Bai Rui ini benar-benar tidak tahu diri. Kalau aku akan muncul. Aku bantu Bai Wei kali ini. Bahkan kalau dia tahu pertama kalinya dihabiskan sama aku, dia tetap nggak bisa berkata apa-apa. Di mana akhirnya? Baiklah. Wiwi, kamu datang. Hari ini perutmu tidak enak ya? Aku khusus menyiapkan teh jahe untukmu. Coge, kamu baik sekali. Tidak hanya carikan kerja untuk kakakku, tapi juga buatkan teh jahe untukku. Li JN, kamu sedang apa? Kamu gila.
Li Jun, aku dengan susah payah meminta saudara Chao mencarikanmu pekerjaan di Junlin Group. Kenapa kamu memperlakukannya seperti ini? Dia menaruh obat di airmu. Kamu bilang apa? Aku bilang apa? Kamu omong kosong. Mana mungkin aku orang seperti itu? Kamu memang tidak bisa berubah, pantas saja masuk penjara. Padahal aku baru saja membantumu. Kenapa kamu membalas budi dengan permusuhan? Hei, saudara Syam. Aku memperingatkan. Jika lain kali kamu berani mendekat lagi, yang lumpuh bukan hanya tangan, tapi... Fei Fei, sepupu kamu gila kan? Li Jun, kamu benar-benar tidak bisa diobati. Saudara Chao, dengarkan aku menjelaskan. Cepat pergi, Kak Chao. Jangan dengarkan penjelasannya. Dia memang sakit. Sebentar lagi obatnya kambuh lagi. Kamu Hei, saudara Jun, dengar-dengar kamu sudah keluar penjara. Chen Kuan. Ini aku, saudara Jun. Sekarang aku menjaga tempat di Yunteng Club. Dengar-dengar kamu keluar penjara. Datanglah ke tempatku. Adik kecil ini akan menyambutmu. Nanti saja, kalau ada waktu. Saudara Chao, kamu baik-baik saja. Saudara dari Baiwei ini sedikit sulit. Aku harus cepat. Saudara tahu. Tentu aku tidak apa-apa, tapi kakakmu itu benar-benar tidak tahu aturan, bahkan berani menyerangku diam-diam. Aku melihatnya sebagai orang biasa, jadi sengaja bersikap lembut. Saudara Chao, Wei Wei ini terlalu baik. Semua kesalahan adalah milik Li Jun. Iya, semuanya salah dia. Iya, dia baru keluar penjara. Dia tidak mengerti apa-apa. Saudaramu menyinggungku, sekarang aku sangat marah. Kamu sebagai adiknya. Bagaimana akan menyatakannya? Bagaimana akan menyatakannya? Negace calaga. 35 tambah 1 tambah 2. Negace calaga. Nega caca lagalaha. Aku masih agak takut. Aku pergi dulu. Bukankah kamu bilang akan menggantikan saudaramu untuk mengganti kerugian padaku? Kenapa bayangan orang itu mirip Li Jun? Tidak mungkin seorang narapidana bisa datang ke tempat seperti ini. Baiklah. Wah, bukankah ini Tuan Muda Zhang? Dengar-dengar Tuan Muda Zhang berkunjung ke Yunteng Club kita. Saudara Kuan sengaja meminta aku untuk memberimu sebotol anggur bagus. Kalau begitu, terima kasih banyak, Saudara Kiang. Hei, di mana Saudara Kiang? Saudara Kuan sedang menemani tamu di lantai atas. Untuk sementara tidak bisa melayani. Hei, iya, Saudara Kuan memang orang yang sangat sibuk. Kalau begitu, Saudara Huto, kamu juga lanjutkan kesibukanmu dulu. Siapa itu Kak Kiang? Saudara Kuan ini adalah orang nomor 1 di Yunteng Club. Kudengar tahun lalu dia baru keluar dari penjara. Siapa sangka hanya dalam beberapa tahun sudah bisa berkuasa di Chuzhou. Orang yang ditakuti, bahkan ayahku harus memberinya sedikit rasa hormat. Juga keluar dari penjara.
Pengaruh Tuan Muda Zhang memang besar. Bahkan Huto di bawah saudara Kuan datang sendiri untuk menyapa. Kalian ini nggak tahu siapa sebenarnya Kak Zhang ya? Dia itu putra sulung dari perusahaan terkenal di Chuzhou. Mereka tentu saja harus menjilatnya. Tentu saja, setiap kali Tuan Muda Zhang datang pasti menghabiskan puluhan ribu yuan. Dia adalah dewa kekayaan klub tuyul ini. Hahaha, begitu saja. Aku tidak tahu orang yang bisa membuat Kak Kuan melayani secara pribadi itu siapa sebenarnya. Kak Siong, beberapa hari yang lalu di penjara. Anda yang melindungi saya. Kalau tidak, nyawa saya sudah tidak ada. Kuhormati Anda dengan segelas anggur ini. Kakak sepupu. Sudah, jangan minum lagi. Karena sudah keluar, maka bertobatlah. Tinggalkan kejahatan dan berbuat baik, mengerti? Kak Jun, seumur hidup saya, hanya bisa berpura-pura kuat, membantu orang bertengkar, mengawasi tempat, selain itu, tidak bisa apa-apa. Dan bahkan tersesat ketika menuju ke tempatmu. Kalau begitu, bekerjalah di perusahaanku. Kak Jun, saya benar-benar mengagumi kepribadian dan kemampuan Anda. Tapi soal pekerjaan, tolong jangan bercanda. Ketua Junlin Group, Kak Jun, setelah saya menyelesaikan urusan di pabrik ini, saya akan datang mencarimu. By the way, ayo kita minum bersama. Tidak masalah kalau tidak minum dengan kita, minumlah dengan Tuan Muda Zhang. Ya, minum anggur pernikahan. Minum satu, minum satu, minum satu, minum satu, minum satu. Ah. Apa kamu buta, sialan? Berani kau memukulku? Sudah memukul, kamu berani apa padaku? Oke, Kak, aku dipukul orang. Siapa? Lo, anjing? Mau apa? Aku kasih tahu kamu, aku ini juara sanda. Juara sanda? Kenapa? Takut? Kalau takut, minggat saja. Aku tidak peduli apa yang kamu pelajari. Berani memukul adikku, sepertinya kamu bosan hidup. Lo, sebenarnya siapa sih? Jalan Ansi, Huodong. Saya setuju. Kak Dong, hahaha, Kak Dong, ayahku adalah Zhang Yongde. Apakah ada kesalahpahaman di antara kita? Aku tidak peduli siapa kamu, memukul adikku harus bayar harganya. Kalau ayahmu datang, ayahmu juga akan dipukul. Semua sujud sama gue. Kak Dong, memang ada kesalahpahaman di antara kita. Bagaimana kalau? Apakah aku menyuruhmu bicara? Berdarah, aku berdarah. Berlutut. Bagaimana ini? Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Kamu adalah wanita Jiang Chao. Ini Kiao Shuntai. Jiang Chao, kamu beruntung sekali. Pergilah. Berani kau memukulku. Anak nakal, berani coba dengan aku. Sepertinya kamu ingin mati. Kak Chao, selamatkan aku. Hei,
Jangan berisik. Ada gadis kecil di sini. Dong ge, saya. Apa mungkin? Apa semua yang kamu katakan itu selalu benar? Baiklah, gadis secantik ini. Kalau dipukul rusak, sayang sekali. Saya, Huodong, adalah orang yang masuk akal. Kalian memukul adik saya, tentu harus membayar harganya. Untuk pria, masing-masing ambil hadiah 1 juta. Untuk wanita, tinggal di sini melayani saya semalam. Semalam 1 juta, kalian bisa dapat banyak. Kak Chao, kamu tidak akan setuju kan? Hei, Bu, cepat selamatkan saya. Saya dipukul. Kalau kamu nggak mau nurut, saatnya diajarin aturan dunia jalanan. Berani-beraninya kamu memukulku, kamu tamat. Ayahku tidak akan melepaskanmu. Aduh, masih tidak patuh. Lanjutkan pukulannya. Xiao Chao. Ayahku datang, kamu tamat sudah. Xiao Chao. Oh. Dongge, adik kecil ini tidak mengerti, telah menyinggungmu. Saya dengar tentang hal ini, jadi saya segera datang untuk meminta maaf. Kalau Xiao Chao ada salah, kita bisa membicarakannya lagi. Bukankah ini Tuan Zhang dari perusahaan swasta? Orangnya sudah datang, mana uangnya? Dongge, anak-anak tidak mengerti, saya mewakili mereka meminta maaf padamu. 1 juta, biar selesai saja, ya. Selesai? Hahaha, bilang cukup. Cukup kepala ibumu. Kalau saya bilang 1 juta, ya 1 juta. Kamu kira dirimu siapa? Kurang 1 sen saja, gue akan ambil 1 bagian tubuh anak lo. 1 juta terlalu banyak, bisa kurang sedikit lagi? Bisa, kamu bilang kurang berapa? Kalau begitu, 200.000, gimana? Bisa. Kamu jangan mendekat, ayah tolong aku, ayah jangan, kita sudah sepakat. Kita sudah sepakat, kurang 200.000, kamu mau anakmu kehilangan lengan ini? Atau kaki ini? Atau biar anakku memberikan kaki ketiganya padamu? Tolong Dongge, jangan Dongge, keluarga kami cuma punya 1 keturunan dari 3 generasi, mohon belas kasihanmu, lepaskan kami. Uang ini akan saya bayar penuh, tidak kurang 1 sen pun. Nah, itu baru namanya minta tolong. Sekarang giliran si cantik ini. Gui Jun, kenapa dia ada di sini? Pilih. Ayo. Apa? Kok kamu bisa datang ke sini? Ada teman yang mengundang. Teman, iya, harga di sini mahal sekali. Kamu baru keluar, teman mana yang berani mengundangmu? Yo. Dongge, bukan saya yang ingin melakukannya, dia yang memaksa. Jadi ini kamu. Ini tidak ada hubungannya dengannya. Cepat pergi, kamu cepat pergi. Pergi. Kamu pikir bisa datang dan pergi sesukamu? Dia dipanggil Li Jun, seorang pembunuh baru keluar dari penjara. Pernah di penjara. Ya, Dongge, dia berani menghalangi Anda membawa wanita ini. Cepat bunuh dia. Lin Jun, sepertinya kamu sudah bosan hidup. Pergi dari sini. Anak muda, kamu baru keluar ingin cari perhatian. Saya bisa mengerti. Begini, kamu hukum diri sendiri dengan minum 1 gelas, lalu merangkak dari sini, saya anggap selesai.
Kemampuan minummu lumayan. Ya. Sayang sekali, minuman ini jelek banget. Air di penjara saja lebih mahal daripada ini. Lusok apa sih? Kamu seorang narapidana pernah lihat dunia seperti apa? Kalau disuruh minum, dia harus minum. Minuman bisa saya minum. Tapi adikku, tak ada yang bisa menggertakmu. Hahaha, jangan bertindak gegabah. Kita tidak bisa menghadapi mereka. Gertak, lalu kenapa? Dasar lelaki tua. Kamu cari mati. Cepat. Baik, serang. Serang, serang. Jangan mendekat, semuanya jangan mendekat. Berhenti. Kamu bisa apa padaku? Kamu tahu siapa yang ada di belakangku. Aku tidak peduli siapa di belakangmu. Di mataku hanya ada yang mati dan yang hidup. Berani bicara seperti itu padaku, kamu yang pertama. Maaf, sebentar lagi kamu akan jadi yang terakhir. Apa maksudmu? Aku kasih tahu bos besar di tempat ini, Bro Kuan adalah saudara baikku. Kalau berani sentuh aku, dia tidak akan memaafkanmu. Bro Kuan, Sheng Kuan, datanglah. Sekarang tahu takut kan? Kalau takut, turunkan senjatamu. Bro Kuan keluar dari penjara nomor 4 yang terkenal kejam setahun lalu, dan dalam setahun sudah menjadi tokoh terkenal di Chuyo. Orang rendahan sepertimu tak akan sanggup cari gara-gara dengan dia. Baik, kalau begitu panggil dia ke sini. Keributan di sini besar, Bro Kuan akan segera datang, dan ketika dia datang, kamu tamat. Bising banget sialan, kamu masih berani mukul aku. Aduh sakit, pelan-pelan, lebih pelan, mengerti? Ya, mengerti. By way, bawa temanmu pergi dari sini, biarkan ini padaku. Terima kasih. Itu adalah Chen Kuan. Ya, aku dengar dia menguasai dunia hitam dan putih dan punya hubungan dengan Junlin Group. Apa? Kalau Li Sun memukul saudara Chen Kuan, bagaimana aku bisa bertahan di Junlin Group? Tapi aku pikir kakakmu cukup tampan. Kalau menyinggung Junlin Group, bagaimana aku bisa naik pangkat? Li Jun ini memang tak berguna. Jangan dipikirkan lagi. Ayo pergi. Siapa yang membuat keributan di tempatku? Bro Qiang. Oh, Bro Qiang, selamatkan aku. Setelah bertemu Bro Qiang, kamu akan tahu kekuatan kami. Kita selalu hei. Kenapa kamu memukulku lagi? Bro Qiang, ini anaknya cepat. Cepat cincang dia untukku. Tanyakan padanya, apakah dia berani? Mata anjingmu buta. Ini adalah bosku. Bos besar. Orang desa ini, siapa yang kamu panggil orang desa? Kalau bicara saja. Kenapa memukulku? Chen Sui, orang seperti ini juga saudaramu. Bro Xiong, aku sama sekali tidak kenal baik dengan anak ini. Dia yang memaksa mengakuiku sebagai kakak. Tampaknya anak-anak ini mengganggu adik kita. Sial, Hei Chen, kamu tidak ada habisnya ya. Berani-beraninya kamu menggertak adikku. Aku akan memukulmu. Sial.
Chen sudah keterlaluan. Padahal sebelumnya aku pikir kamu seorang bos besar. Hari ini aku lihat kamu tidak lebih dari itu. Pergi. Baik, kalian tunggu saja. Panggil si botak kemari. Botak. Hei Chen Kuan, kamu juga pernah di penjara nomor 4. Masa kamu tidak tahu tentang Raja Serigala yang membunuh 21 tentara bayaran dengan tangan kosong? Raja Serigala, dia bukan. Siapa berani menggertak orang-orangku? Adik, akhirnya kamu datang. Mereka inilah yang menggertakku. Orang yang menggertakku, tidak akan ada yang bisa keluar hidup-hidup dari Yunteng Club hari ini. Siapa yang berani-beraninya menyentuh anak buahku? Hari ini, aku akan membuatnya berlutut dan memanggilmu leluhur. Bro Botak, itu mereka. Wah, cepat sekali kalian keluar. Kamu, Bro Botak, kenapa kamu tidak bertindak? Aku urus nenekmu. Bos, saya benar-benar tidak tahu Anda ada di sini. Kalau tahu saya tidak akan datang. Apa yang sudah kukatakan sebelumnya? Jangan sebut dirimu serigala di luar sana. Paling-paling kamu cuma anjing liar. Dasar kurang ajar, berani-beraninya bicara begitu pada Bro Botak. Bro Botak, ini sudah keterlaluan. Hari ini bajingan ini pasti mati. Iya. Dengar itu. Bro Botak sudah bilang iya, bocah, kamu habis hari ini. Hehe, iya, aku memang anjing liar. Hehe, anjing liar. Guk, guk, guk. Hehe. Apa? Brodong, ini ada apa? Botak, dengar-dengar kamu yang mau urus-urusan ini. Bro Botak, kamu tidak bisa lepas tangan soal ini. Urus? Tentu saja aku harus urus. Ini caraku mengurusnya. Suka mengurus urusan, siapa sangka setelah keluar malah jadi lebih bersemangat. Tidak urus lagi. Aku tidak akan peduli lagi. Aku pergi sekarang. Jangan pergi. Bosku mengeluarkan banyak uang untuk membebaskanmu supaya kamu bisa menjaga kami. Wodong, anjing, kau benar-benar buta. Li Jun, Bro Junku. Semua napi di blok 4 harus taat pada perintah Bro Jun. Kamu sudah memprovokasinya. Tunggu saja kematianmu. Bro Jun, kalau begitu aku pergi dulu. Kuodong, siapapun yang kamu kenal panggil saja. Kamu mau apa? Setelah mengganggu adikku, kamu masih berharap keluar dari sini dengan utuh. Jangan pikir aku takut padamu. Biar ku beritahu, di belakangku ada bos kasino bawah tanah Cuju, Huang Xiue, Tuan 4. Wang Xiue. Kalau sudah tahu siapa di belakang kami, maka tahu juga kekuatan di belakang kami. Biasanya, aku izinkan kamu bicara. Sejak kapan aku izinkan kau bicara? Sial, masih berani memukul Bro Feng. Aduh, lama tidak digunakan, jadi kaku. Sekarang bisa bicara baik-baik kan? Bisa-bisa itu? Ayo bicara baik-baik, bicara baik-baik. Tadi kamu tidak bicara begitu. Tadi aku tidak mengenali orang penting. Oh, haha, sekarang. Oh, Zhao Han. Oh, tidak, bos, aku tahu salahku. Aku benar-benar tahu salahku. Baiklah. Patahkan satu kakinya, biar dia ingat. Dor? Apa? Kamu berani patahkan kakiku? Aku akan membunuhmu. Diam. Hei, beritahu anakmu kalau dia ganggu adikku lagi, aku akan patahkan kaki ketiganya, mengerti? Iya, Xiao Tao cepat pergi. Iya, sudah tahu. Bro Jun, yang lain harus diapakan? Patahkan satu kaki mereka semua sebagai peringatan, itu hukumannya. Ya. Keluar, tunggu saja.
Kalau begitu, kami bisa pergi? Pergi. Dou Bao. Kamu. Bro Xiong, yang tadi Huodong bilang soal Huang Xiwei, aku juga pernah dengar. Hari ini kita sudah memukul anak buahnya. Kalau dia tahu, mungkin tidak akan dibiarkan begitu saja. Aku tidak takut kalau dia datang, malah takut kalau dia tidak datang. Hanya membuat masalah, cepat pergi. Ayah, soal yang tadi. Diam. Lihat dirimu sekarang. Masih pantaskah disebut anak keluarga Zhang? Ayah, kenapa Anda begitu marah? Kamu ini sampah. Keluarga Zhang kita sekarang tidak seperti dulu. Junlin Group tiba-tiba muncul. Status kita di Chuzhou menurun drastis. Kamu harus bersikap baik-baik atau keluar dari rumah ini. Lalu kita harus bagaimana selanjutnya? Pamanmu baru-baru ini pergi ke ibu kota, bergabung dengan keluargaan di sana, dan mereka akan datang ke Chuzhou. Ayah, maksud Anda? Seberapa hebat pun Junlin Group, bisakah mereka lebih hebat dari keluargaan di ibu kota? Li Huan, kamu membuatku sangat malu. Kamu benar-benar mati kali ini. Kenapa Zhang Chao sudah keluar, tapi kakakmu belum keluar? Tidak tahu. Jangan-jangan Zhang Chao hanya merencanakan agar dirinya sendiri yang keluar. Barusan kakakmu membuat masalah. Sekarang mungkin kakakmu sudah dipotong-potong. Jangan ngomong sembarangan. Wei, dengar ya. Aku kenal seorang dukun hebat banget. Kalau dia sudah melakukan ritual buat kamu, aku jamin dia nggak akan berani ganggu kamu lagi. Cih, kalau kamu terus ngomong sembarangan, aku tidak akan main sama kamu lagi. Lebih baik aku lapor polisi saja. Kamu pikir laporan polisi bisa mengurus Dongge? Lagi pula, sekarang kamu tahu dia kakakmu. Barusan kakakmu membuat masalah dengan Huodong. Aku kira nanti kamu juga susah bertahan di Junlin Group. Sampai sekarang masih berpura-pura. Tapi kalau tidak apa-apa juga bagus, setidaknya masih hidup. Maaf, bro. Kami membuat tempatmu kotor. Tidak masalah. Bagaimanapun juga, aku sudah lama tidak suka dengan anak-anak itu. Huodong mendapat balasan dari perbuatannya hari ini. Jumlah, kata-kata Anda tadi masih berlaku, kan? Tentu saja masih berlaku. Kita kan saudara. Nanti kalau ada apa-apa, langsung cari aku saja. Kalau begitu, aku pergi dulu. Baik, Junge, aku antar kamu. Tidak perlu. Minuman di sini benar-benar tidak enak. Xuange, kamu benar-benar mau pergi. Aku sudah muak hidup di ujung tanduk, bertaruh nyawa tiap hari. Apalagi kalau mengikuti Junge, masa depan pasti ada. Sakit kepala. Bos. Kamu tahu aku. Bos, kemampuanmu masih sangat bagus. Kamu juga tidak berubah, masih suka menyerang tiba-tiba. Tidak, aku hanya ingin mencoba seberapa hebat kemampuanku. Lihat dirimu dari kepala sampai kaki, mana yang mirip Raja Utara. Katakan, malam-malam begini mencari aku untuk apa? Bos dengar dari Chen Kuan bahwa kamu sudah keluar dari penjara, jadi aku buru-buru datang untuk memberi salam. Bicara yang jujur. Baiklah, sebenarnya aku merekomendasikanmu kepada militer, meminta kamu menjadi kepala instruktur Yin Yang Wei. Selama kamu mau bergabung, aku yakin Yin Yang Wei akan mengalami peningkatan kualitas yang besar. Tidak tertarik? Bos, kalau tidak ada apa-apa, pergilah. Aku simpan dulu surat tawaran kerja ini. Kalau kamu berubah pikiran, kamu bisa bergabung kapan saja. Itu Raja Tentara Super Elang. Aku tidak salah lihat, kan?
Elang adalah legenda di militer, dijuluki sebagai raja pasukan khusus. Tidak menyangka dia tinggal di sini, Elang selalu misterius. Tidak menyangka dia adalah tetanggaku. Kalau bisa mendapat petunjuk dari Elang, bukankah kemampuanku akan meningkat pesat? Putri Li Jun, Bagaimana kamu bisa? bisa ada di sini? Aku harusnya yang bertanya padamu. Pagi-pagi sekali kamu ngapain di depan rumahku? Rumahmu? Tidak mungkin. Aku jelas melihat Bing tadi malam. Li Jun baru keluar dari penjara, tidak mungkin tinggal di rumah sebagus ini. Mungkin dia ada hubungan dengan Bing Wang, jadi Bing Wang meminjamkan villa itu padaku. Tidak apa-apa. Kamu mau kemana? Biar aku antar. Kamu mengantarku? Kenapa? Aku kan gadis cantik besar begini yang mengantarmu. Kamu tidak senang? Naiklah ke mobil. Kenapa kamu agak aneh hari ini? Mana ada? Bukankah kita teman lama? Kenapa kalau Aku mengantarmu. Kamu kerja di mana sekarang? Perlu aku carikan pekerjaan untukmu? Tidak perlu. Tadi malam aku melihat seorang pria di depan rumahmu. Siapa orang itu? Kenapa kamu menanyakan ini? Cuma nanya santai saja. Kenapa nggak boleh bilang? Dia adik kecilku. Adik? Mungkin Jun Wang jadi adiknya Li Jun. Li Jun ini pasti sudah terbiasa membuat. Li Jun, berbohong itu tidak baik. Aku tidak berbohong. Baiklah, kamu mau kemana? Ke toko barang antik. Kamu ke sana mau ngapain? Jalan-jalan saja. Mengerti? Duduk yang tenang. Fafar, kenapa kamu membawaku ke sini? Karena Zhang Xiao tidak mengangkat teleponmu. Aku sudah mencari tahu. Katanya Zhang Xiao akan membeli barang antik di sekitar sini hari ini. Menantu kaya yang baik. Kamu harus memanfaatkannya. Ayah, Paman, sebenarnya Zhang Xiao akhir-akhir ini juga tidak mengangkat teleponku, seperti hilang di telan bumi. Pasti anak itu, Li Jun, yang membuat Zhang Xiao marah. Makanya dia nggak angkat teleponmu. Nanti aku akan memaksanya untuk meminta maaf kepada Zhang Xiao. Li Huan. Ngapain kamu turun? Kenapa? Kamu bisa datang. Kenapa aku tidak bisa? Terserah. Dia punya rahasia Bing Wang, aku harus mengikutinya dengan baik. Berani-beraninya kamu muncul di sini. Kamu belum cepat-cepat meminta maaf kepada Zhang Xiao. Apa yang kamu bilang? Kamu masih berpura-pura bodoh? Kemarin Wei Wei diganggu orang, kalau bukan karena ayah Zhang Xiao datang tepat waktu. Akibatnya tak terbayangkan. Ini semua karena kamu. Kamu telah menyinggung Zhang Xiao, dan sekarang Zhang Xiao bahkan tidak mengangkat telepon Wei Wei. Kamu belum segera meminta maaf kepada Zhang Xiao. Ayah, aku sendiri yang memaksa pergi ke bar. Tidak ada hubungannya dengan Junge. Kalau bukan karena Junge datang tepat waktu kemarin, aku dan Yuhan sudah tamat. Iya, Paman, memang benar kemarin Junge yang menyelamatkan kami. Junge, kamu baik-baik saja. Wei Wei, kenapa kalian berdua begitu bingung? Kalian berdua baik-baik saja. Kak, kekuatan Huodong sangat besar. Apakah ini menyusahkanmu? Tidak masalah. Huodong. Apakah itu Huodong dari Jalan Ansi? Orangnya ini. Oh, aku teman lama Li Jun. Namaku Tang Ju. Oh, jadi kemarin kamu keluar dari bawah Huodong tanpa cedera. Sebenarnya Li Jun itu siapa? Bagaimana bisa keluar tanpa cedera dari tangan Huodong? Wei Wei, kalian benar-benar bodoh. Kemarin kalian bisa keluar tanpa cedera. Pasti karena keluarga Zhang membayar untuk itu. Bagaimana mungkin ada hubungannya dengan orang ini yang tidak berguna? Maksudmu Zhang Xiao yang menyelamatkan Wei Wei? Kakak, coba kamu jelaskan. Bukan. Tentu saja bukan. Jika bukan karena keluarga Zhang, masa karena kamu mantan narapidana? Ayah, lebih baik bicara lebih sedikit. Baik, Zhang Xiao tidak menghubungimu juga bagus. Dia bukan orang baik. Li Jun, ya, urus dirimu sendiri. Jangan ikut campur urusan adikmu lagi. Apakah adikmu lebih baik darimu membuatmu tidak nyaman? Beber, kamu juga berpikir begitu. Junge, aku sangat berterima kasih kamu datang menyelamatkanku kemarin. Tapi hubungan Huodong sangat rumit, kamu memukulnya. Ini membuatku sulit bertahan di Junlin Group nanti. Lagi pula, dengan kondisi keluarga kita, mencari menantu kaya seperti Zhang Xiao sudah sangat sulit. Urusan ke depan tidak usah kamu urus. Dua orang bodoh. Apa yang kamu bilang?
Ulangi sekali lagi. Kak, aku berbeda denganmu. Meski hidupku hancur, hidupku baru saja dimulai. Salahkah jika aku ingin menikah dengan orang kaya? Sudah berapa kali aku bilang, Xiang Chao bersamamu hanya main-main, kenapa kamu tidak mengerti? Kamu punya prasangka terhadap Xiang Chao. Lihat saja, kamu jadi bodoh setelah dipenjara. Ayah Hem Yuhan, kita pergi. Apakah dia pacarmu? Bukan. Apakah ini berarti aku masih punya kesempatan? Nah, Jungu, aku. Yuhan, cepat ke sini. Nah, Junge, sampai jumpa lain kali. Li Shen, sudah lama tak bertemu, pesonamu tidak berkurang sejak dulu. Kamu dapat kesempatan untuk... Apa sih yang kamu omongin? Bos, ini jelas barang tiruan yang asli ada di museum. Kamu berani meminta 80.000, bukankah itu terlalu mahal? Bahkan jika itu tiruan, itu berasal dari dinasti Ming atau Qing, itu tetap antik. Kenapa? 50.000, mau jual tidak? Bos Yo, tawaranmu terlalu kejam. Kamu juga bos besar, bernilai miliaran. Apa kamu peduli dengan uang ini? Haha. Nilai saya miliaran, bukan datang dengan mudah. Menurut saya barang ini cuma pantas dihargai 50.000. Hei, bos, harga pas 80.000. Ini tidak bisa kurang. Maka lebih baik simpan untuk orang yang tahu nilainya. Bos, 80.000. Saya mau lukisan ini. Bos, 80.000. Saya mau lukisan ini. Wow, anak muda punya mata yang bagus. Kartu atau tunai? Hehe, kartu kredit? Anak muda. Kamu membeli lukisan, seharusnya saya tidak ikut campur. Tapi lukisan ini, saya bilang nilainya 50.000 dan kamu memberikan 80.000, kamu mungkin akan rugi. Saya tidak akan rugi dengan lukisan ini. Saya malah akan untung 80.000. Apa yang kamu katakan? Hahaha, anak muda, kamu terlalu banyak menonton drama dan berharap mendapat untung. Lukisan ini adalah tiruan dari dinasti Ming atau Qing dan dibuat oleh pelukis yang tidak dikenal. Menurut saya 50.000 sudah terlalu tinggi. Anak muda sekarang belum melatih mata mereka sudah keluar mencari barang murah. Li Huan, meski aku tidak tahu tentang lukisan, rasanya yang dia katakan masuk akal. 80.000 bukan uang kecil bagimu. Apakah kamu mau mempertimbangkannya lagi? Tidak perlu dipertimbangkan, bos. Langsung gesek kartu. Oke, baiklah. Li Jun, kukatakan kamu bodoh, dan kamu benar-benar bodoh. Kenapa kalian datang lagi? Kalian bisa datang, kenapa saya tidak bisa? Lukisan ini hanyalah sampah. Karena kita semua keluarga, saya menyarankan kamu untuk tidak membeli. Bos, gesek kartu. Baiklah. Li Jun, kamu benar-benar bodoh. Tahu tidak apa perbedaan terbesarmu dengan orang kaya? Karena kamu miskin, kamu hanya bisa mencari di tumpukan kotoran anjing, masih mau berharap untung. Benarkah kamu pikir ada barang langka di tumpukan kotoran anjing? Kalau hari ini kamu bisa mendapatkan untung, saya akan bersujud padamu di tempat. Ayah, itu yang kamu katakan. Tentu saja. Junge, ayahku bercanda. Aku tidak bercanda, Wei Wei. Kenapa takut? Keluarga mereka 3 generasi petani miskin. Kapan mereka pernah melihat lukisan terkenal yang asli? Hari ini saya akan mengatakannya. Jika ini ternyata asli, saya akan bersujud padamu di tempat. Tolong orang tua ini jadi wasit. Baiklah. Bos, apakah kamu bisa memintai? Apa? Lihat, aku memang bekerja di bidang ini. Tentu aku bisa. Kamu ingin membingkai lukisan ini, 2.000, aku akan menyelesaikannya segera. Mau membingkai lukisan, tidak berani bertaruh denganku. Siapa bilang aku tidak bertaruh? Bos, 2.000 saja 2.000. Tapi aku tidak perlu membingkai, aku hanya perlu kamu merobek lapisan atas ini. Apa? Aku hanya perlu kamu merobek lapisan atas ini. Apa? Hahaha, anak muda. Jika tadi kamu hanya rugi 30.000, sekarang kamu mau merobek lapisan ini. Lukisan ini akan rusak dan kamu akan rugi 80.000. Apa yang dia tahu? Mungkin dia belajar trik di suatu tempat dan ada lapisan tambahan. Saya belum pernah melihat lukisan yang bisa seperti itu. Bukan. Ada yang bisa menambahkan lapisan ke lukisan. Tapi itu semua adalah karya asli yang sangat langka. Jangan-jangan ini. Pak Tua, kenapa kamu percaya dengan omong kosong anak ini? Apa yang dia katakan tidak mungkin benar. Apakah yang saya katakan benar atau tidak? Kita lihat saja nanti. Hei,
Anak muda ini masuk akal, begitu dilanjutkan semuanya akan terungkap. Seorang kampungan, mana mungkin yang dia katakan benar. Bos, buka saja. Anak muda, jika kamu mau melanjutkannya, kamu tidak bisa menarik kembali. Lanjutkan saja, kamu akan mendapatkan uangmu. Li Jun, sekarang belum terlambat untuk menyerah jika nanti tidak ada apa-apa. Jangan salahkan pamanmu ini yang tidak menunjukkan belas kasihan. Apa aku perlu belas kasihanmu? Apa mungkin aku salah lihat? Rahasia apa sebenarnya yang disembunyikan oleh Li Jun ini? Sampai sekarang masih keras kepala. Aku mau lihat apa sih yang bisa kau hasilkan. Keluar, keluar. Keluar, keluar. Apa? Hahaha, anak muda, sekarang kau sadarkan kalau dapat untung itu nggak semudah yang kamu kira. Sebaiknya kau pulang dan belajar lagi 2 tahun. Anggap saja 80.000 ini sebagai pelajaran. Aku tadi benar-benar mengira kau bisa membuka sesuatu yang bagus. Haha, sekarang kau tidak keras kepala lagi kan? Apa? Bagaimana rasanya kalah sekarang? Saatnya untuk memenuhi janji, kan? Siapa bilang aku kalah? Junge, jangan keras kepala. Kau juga tidak mengerti. Ini normal. Minta maaf pada ayahku dan kita lupakan saja masalah ini. Anak muda, aku bersaksi kau benar-benar kalah dalam pertandingan ini. Aku tidak kalah. Bos, lanjutkan. Apa? Anak muda, lukisan ini menggunakan kertas syuan yang matang, cukup rapuh. Jika diteruskan bisa mudah rusak. Jangan sampai nanti kau membuatku harus menggantinya. Tenang saja, pasti tidak akan membuatmu mengganti. Anak muda, kau benar-benar tidak akan menangis sampai melihat peti mati. Aku ingin lihat sampai kapan kau akan keras kepala. Ah, lukisan bagus ini hancur. Ini 80.000 loh. Apa? Ini